Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini yang kita akan bahas adalah sastra ya. Nah, sastra ini juga berkaitan juga dengan bahasa. Biasanya kita agak sedikit bingung antara bahasa dan sastra. Nah, pada pertemuan ini kita akan bahas ya apa perbedaan bahasa dan sastra. Kemudian kita juga akan melihat atau membahas beberapa karya sastra, terutama sastra bahasa Indonesia. Pertama kita bahas dulu tentang bahasa. Ya, bahasa ini merupakan hasil karya kebudayaan manusia, ya, di mana bahasa merupakan simbol. Simbol itu bisa berupa bunyi, gerakan, gambar maupun tulisan, ya. Karena yang kita ketahui bahwa bahasa itu bukan hanya yang kita ucapkan, tapi bisa juga tulisan atau simbol lampu lalu lintas atau simbol tanda lalu lintas, ya, bahkan gerakan tangan itu juga merupakan simbol atau bahasa. Dimana tujuan dari berbahasa adalah untuk menyampaikan pesan, ya, atau memberikan informasi yang nantinya akan ada komunikasi baik satu arah maupun dua arah. Nah, ini adalah dari pengertian bahasa. Di tujuan awal, manusia menggunakan bahasa sebagai sarana komunikasi. Ya, jadi ada yang ingin disampaikan. Nah, tidak hanya sebatas komunikasi, ternyata bahasa juga ya memiliki yang namanya sastra. Nah, sastra ini merupakan dari bahasa. Nah, kalau tadi penyampaian informasi secara bahasa itu sederhana saja gitu, kita berbicara atau mengobrol dengan orang menggunakan kata yang biasa, cara yang biasa, komunikasi itu berbahasa biasa. Tapi kalau dengan cara misalkan dengan pemilihan kata yang tidak biasa atau dengan gaya bahasa, nah ini masuk ke dalam sastra ya. Karena dalam sastra tidak hanya menyampaikan pesan tetapi juga ada keindahannya ya, atau kita bisa bilang sastra itu adalah bagian dari seni berbahasa. Ya, dimana menyampaikan informasi mungkin tidak secara langsung tapi melalui pesan-pesan atau kata yang tersirat gitu ya, atau kita kenal dengan diksi, pemilihan kata, atau dengan majas atau gaya bahasa. Nah, ini yang membedakan bahasa dan sastra. Walaupun sastra itu di dalam bahasa ya, tapi penggunaannya tentunya mungkin kalau bahasa untuk komunikasi secara jelas, nah sastra ini digunakan untuk berbagai keindahan-keindahan untuk berbahasa. Karya sastra dalam bahasa Indonesia secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu berupa puisi dan prosa. Nah, yang kita bahas pertama adalah tentang karya sastra yang bentuknya berupa puisi. Kalau dari maknanya, puisi itu adalah karya sastra yang terikat aturan jumlah kata, jumlah baris, irama, dan persajakan. Jadi secara garis besar, puisi ini ada pemilihan kata secara khusus ya, atau kita sebut dengan diksi, sehingga dalam setiap karya-karyanya ada keindahan kata-kata yang melukiskan suatu makna tertentu. Nah, puisi nanti juga dibagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama adalah mantra. Ini biasanya kalau kita sering dengar ya, berkaitan dengan adat dan kepercayaan yang bersifat magis gitu ya. Kemudian ada lagi pantun. Ya, pantun ini adalah puisi yang mempunyai rima. Jadi di setiap akhir katanya itu ada bentuk rima ya, teratur di akhir kata. Kemudian ada syair ya, ini puisi yang memiliki irama sajak. Selanjutnya ada gurindam, sajak dua baris yang memiliki pesan. Kemudian ada seloka, pepatah atau perumpamaan. Kemudian ada bidal, susunan kata atau kalimat kiasan. Kemudian ada talibun, pantun 4 baris dan selalu genap. Nah, bedanya dengan
pantun biasa, talibun ini bisa jadi dalam satu bait itu terdiri tidak hanya 4 baris, tapi dia jumlahnya selalu genap, bisa 6, bisa 8 atau 10, dan berima di akhir kata setiap barisnya. Kemudian ada Carmina, ya. Carmina ini pantun singkat terdiri dari 2 baris. Berbeda dengan pantun biasa, ini hanya terdiri 2 baris. Baris pertama yang merupakan sampiran, yang kedua adalah dari makna pantun tersebut. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang prosa. Nah, dari pengertiannya, prosa merupakan karangan bebas yang tidak terikat banyaknya baris, banyaknya suku kata, dan setiap baris tidak terikat oleh irama dan rimanya seperti dalam puisi, ya, seperti karangan bebas gitu ya, bisa dalam bentuk paragraf. Nah, bentuk-bentuk prosa ini kalau kita lihat, yang pertama adalah mitos, ya, cerita yang berhubungan dengan kepercayaan masyarakat. Kemudian ada legenda, cerita berhubungan dengan keanehan dan keajaiban alam. Kemudian ada fabel, menceritakan kehidupan hewan, ya. Biasanya ini untuk dongeng cerita untuk anak-anak di mana tokohnya merupakan hewan. Kemudian ada sage, dongeng yang mengandung unsur sejarah. Selanjutnya ada parabel, ya, kiasan yang mengandung ajaran hidup. Kemudian ada hikayat. Nah, hikayat ini merupakan cerita kepahlawanan. Selanjutnya ada cerita berbingkai, ya, cerita di dalam cerita. Ya, jadi di dalam cerita ini tokohnya bercerita tentang sesuatu gitu. Jadi cerita di dalam cerita. Kemudian ada tambo, cerita zaman dahulu yang kebenarannya belum terbukti. Kemudian selanjutnya ada cerita pelipur lara, ya, dari maknanya sendiri pelipur lara ini kesedihan, ya. Jadi mengobati kesedihan, di mana cerita ini mengandung unsur humor yang lucu gitu ya. Cerita lucu yang bisa menghibur. Oke, ini dari saya cukup sekian, membahas secara singkat saja karya-karya sastra dalam bahasa Indonesia. Nah, nanti yang saya berikan ini merupakan bentuk karya sastra yang lama, dan tentunya nanti ada bentuk karya sastra yang baru, tetapi di pembahasan berikutnya. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.